plastik ya, kemudian tenda buat para warga yang tinggal masih di tenda-tenda begitu Pak. Jadi ada beberapa karena kita juga dipakai menjadi posko untuk Sahabat Usia Mas, pada saat ini kami ingin berbicara mengenai penggunaan RSP, yaitu singkatan dari Rumah Singgah Pasien. RSP ini dibangun pada tahun 2019 dan diresmikan pada tahun 2020. Sesaat setelah peresmian, langsung ada pengguna pasien yang tinggal di RSP ini. Sayang, tidak lama kemudian timbullah pandemi yang cukup panjang, yaitu hanya 1 kali saja digunakan oleh pengguna pasien yang singgah di RSP. Nah, setelah masa pandemi agak longgar, mulai dikenalkan lagi untuk penggunaan rumah singgah ini. Dan sebelum pasca gempa juga sudah ditempati oleh seseorang yang menggunakan rumah singgah ini. Nah, pada saat rumah singgah mengalami banyak pengguna, yaitu pada saat pasca gempa terjadi. Nah, pada saat ini saya ditemani dengan seorang ibu, pengurus dari Yayasan Kirene GKI Cianjur. Beliau bernama Ani Singaripun, yang sering saya panggil Ibu Ani. Nah, beliau menjabat selaku sekretaris yayasan, dan dia lebih banyak tahu tentang penggunaan rumah singgah ini. Bagaimana Bu, tentang penggunaan rumah singgah pasien ini? Ya, baik Pak, terima kasih ya untuk kesempatan hari ini kita bisa berbincang-bincang tentang rumah singgah pasien. Ya, kita bersyukur karena rumah singgah pasien ini kan berlokasi dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, begitu ya. Nah, pada saat ini memang kita telah menggunakan hampir 3 tahun ya, rumah singgah ini bisa beroperasi, walaupun waktu itu terkendala dengan pandemi, begitu. Nah, kita sebelum pandemi memang ada satu pasien yang sudah cukup lama. Mereka mulai dari bulan Agustus itu sudah menggunakan rumah singgah pasien untuk mereka berobat karena mengalami penderitaan cuci darah, begitu ya, cuci darah. Jadi itu sampai berapa kali cuci darah ini? Ada 2 kali Pak, 1 minggu begitu ya, dan itu harus dilakukan secara rutin. Nah, ibu ini namanya Ibu Rokayah, ya, ditemani oleh ibunya. Jadi mereka berdua tinggal di rumah singgah pasien ini, begitu. Nah, saat ini hampir 4 bulan mereka sudah tinggal menggunakan, memanfaatkan rumah singgah. 4 bulan, iya, Bu. 4 bulan. Biasa ya, ya. betul. Nah, 4 bulan ini gimana tentang kehidupan dia, mungkin tentang makannya? Iya. Baik Pak, ini adalah satu bagian dari pelayanan yang dilakukan oleh rumah singgah pasien. Jadi untuk makannya juga bisa tercover Pak oleh rumah singgah pasien, begitu. Karena pengurus juga memiliki kerinduan untuk bisa membantu meringankan, begitu ya, beban, karena ya biaya untuk cuci darah ini juga tidak murah, begitu ya. Walaupun beliau menggunakan BPJS, tapi untuk biaya transportasi begitu itu kan memerlukan dana yang cukup besar ya. Jadi ibu ini juga kita bantu dengan penjemputan transportasi dari rumah ke rumah singgah pasien dan juga ke rumah sakit umum daerah. Itu dilakukan setiap 2 kali seminggu kita 2 lakukan, kali ya. seminggu, Kita antar dan kita jemput, begitu Pak. Luar biasa ini, ya. Ya, puji Ibu Tuhan. Ini, sampai menjemput lalu mengantar, dan
itu dilakukan secara gratis gitu? Ya Pak, secara gratis alias tidak berbayar begitu ya. Nah, karena memang misi kita adalah menolong sesama ya, untuk, dan ini juga tidak dikhususkan melihat perbedaan, tapi ini memang dikhususkan untuk seluruh masyarakat yang ada di sekitar Cianjur maupun juga yang mungkin ada di di jauh dari Cianjur, misal dari Cianjur Selatan begitu ya. Itu kita layani dengan penuh sukacita begitu Pak. Jadi, sekalipun dari Cianjur Selatan, Ibu juga memberikan layanan ambulan secara cuma-cuma juga? Betul Pak, betul. Wah, jadi biasa, ambulan ya? kita juga memberikan layanan yang semuanya serba gratis, tidak ada bayaran, dan kita juga banyak relawan kita juga gitu. Pak ya untuk melayani. Nah, relawan ini kan mestinya kalau perjalanan yang jauh butuh makan juga, Bu. Ya. Gimana ini? Ya betul Pak, untuk dana-dana yang juga dibutuhkan oleh relawan, karena mungkin dia jemputnya pagi atau tengah malam gitu ya Pak. Tengah malam tengah juga? malam juga dilakukan. Nah ini juga kita dari yayasan mengeluarkan dana untuk mengcover mereka juga. Jadi pengguna itu benar-benar tidak dibebani begitu. Nah kami rindu walaupun mereka tidak dibebani, ada hal yang ingin kita juga sampaikan, melanjutkan rangkaian kebaikan, ya gitu. Jadi ketika kita juga mempunyai rezeki, silahkan untuk bisa mengisi, ya, berbagi supaya nanti orang lain juga bisa merasakan kebaikan yang diterima oleh mereka yang sudah ditolong. Terima kasih Bu penjelasan ini. Gitu. Selanjutnya Ibu, 1 bulan yang lalu atau mungkin tepatnya sekitar 25 hari yang lalu di Cianjur kan terkena dampak bencana alam. Gitu. Nah, adakah perannya rumah singgah pasien ini? Oh pasti Pak, pasti. Iya pasti. Walaupun rumah singgah ini juga terdampak ya, tidak terlalu berat, tapi yang menjadi fokus kita justru menolong. Karena di sekitar kita ini banyak warga yang terdampak dan mereka kehilangan rumah tinggal. Jadi kita langsung membuka ruang untuk menerima para warga yang terdampak untuk bisa mengungsi di tempat kita, begitu ya, di rumah singgah ini. Jadi kita buka secara umum. Jadi pada hari H gempa, siang hari, malam hari langsung betul. menginap di sini. Betul Pak. Tapi bukan pasien ya. Bukan. Yang enggak terdampak ya. Betul. Kira-kira berapa Bu saat itu Bu? Untuk saat itu yang awal itu ada sekitar 5 ya. 5 keluarga yang masuk ya Pak ya. 5 keluarga, kalau masing-masing keluarga terdiri dari 3 jiwa, berarti 15 jiwa. Ya betul Pak. Ya. Jadi ada yang memang kondisinya Bapak itu juga sedang kurang sehat begitu. Jadi dia memang membutuhkan sekali pelayanan dari rumah singgah kita ini. Gitu ya. Ini warga di sekitar sini aja ya Bu, betul, ya? Warga di sekitar RT kita. Nah, selanjutnya Bu, itu kan kira-kira sampai berapa lama warga di sekitar rumah singgah pasien ini menempati atau mengungsi di sini? Iya Pak, sampai saat ini masih Pak, masih ada. Masih digunakan untuk warga yang masih memang membutuhkan tempat tinggal, karena rumah mereka juga belum sempat diperbaiki dan belum punya tempat lain untuk bisa mungkin ngontrak begitu ya, belum bisa digunakan. Jadi sampai saat ini masih penuh Pak. Masih ada 5 keluarga di sini ya Pak ya. 5 keluarga yang mengungsi di sini. 5 keluarga juga sekitar 15 orang lagi ya. Ya betul Biasa Ibu ini. Terus selama menangani 15 jiwa atau mungkin bisa lebih gitu ya. Gimana ini tentang konsumsinya sehari-hari? Ya. Pelayanan ya Pak ya yang kita lakukan. Kita berupaya Pak bersama-sama dengan gereja kita begitu ya, dengan GKI Cianjur, kita melakukan pelayanan untuk menyediakan makanan bagi mereka gitu.
Dan itu sampai saat ini berjalan dengan baik, gitu ya Pak. Jadi pelayanan kita benar-benar ingin menyentuh setiap warga dan menerima pelayanan yang baik. Ibu bisa menjelaskan salah satu pasien yang tinggal di rumah singgah pasien ini yang paling lama, tetapi kalau Ibu Rukoyah kan sampai 4 bulan. Betul Pak. Terdampak ini, mungkin dari hari kedua atau ketiga sudah ada di ruangan ini sampai hari ini, gitu. Bisa Bu? Iya, mungkin bisa saya beri sedikit gambaran begitu ya Pak ya. Jadi di hari pertama itu ada yang memang mereka tinggal di sini selama 10 hari Pak ya. Dan mereka sudah punya tempat tinggal, itu mereka minta izin pulang begitu. Tapi kita membuka ruang juga apabila mereka nanti mengalami sesuatu hambatan bisa kembali lagi ke sini. Nah, kemudian ada juga saudara kita nih yang juga karena tubuhnya mengalami kecelakaan, tertimpa karena bencana begitu, gedung di rumahnya dia mengalami patah tulang. Nah, ya betul Pak. Setelah dirawat di Cimahi, beliau minta tinggal di rumah singgah kita, gitu. Dan puji Tuhan, mereka sampai saat ini masih ada dalam pelayanan kita ya. Dan semakin membaik kondisinya Pak, kita bersyukur semakin membaik. Mereka sempat mengatakan bahwa mereka merasa dipulihkan di rumah singgah ini. Iya, begitu. Berkat juga ini bagi rumah singgah pasien ya Bu. Amin, ya. Betul Pak, betul. Ya. Luar biasa memulai ini. Ibu, ngomong-ngomong, mengatasi tentang bencana alam ini yang ada di rumah singgah, selain menggunakan pasien, ada kegiatan apa lagi Bu? Oh ya Pak, di sini masih tetap ada, kita juga terlibat membagikan berkat begitu ya, mungkin logistik ya, kemudian tenda buat para warga yang tinggal masih di tenda-tenda begitu Pak. Jadi ada beberapa, karena kita juga dipakai menjadi posko untuk pelayanan ini, maka kita juga ikut ambil bagian pelayanan kita. Selain di sekitar rumah singgah untuk warga, kita juga menolong memberikan logistik juga Pak, sampai ke Cipanas begitu. Ini juga dipakai posko ya? Betul. Namanya diberi nama posko apa Bu? Ini poskonya namanya Posko Gerakan Kemanusiaan Indonesia. Ya, begitu. Gerakan Kemanusiaan Indonesia. Ya, kalau disingkat GKI juga GKI Pak. Itu arti saya Gereja Kristen Indonesia ya Bu ya. Gereja Kristen Indonesia juga memiliki Gerakan Kemanusiaan Indonesia begitu Pak. Ya, jadi gerakan ini juga ada pelayanan medisnya Pak. Begitu. Jadi waktu terjadi gempa ini di posko ini juga terjadi ada, betul Pak. Atau pelayanan kesehatan ya. Gimana Bu? Hari kelima kalau saya tidak salah itu dilakukan. Hari kelima ya, pasca gempa. Ada pelayanan kesehatan di sini untuk warga di sekitar. Warga di sekitar. Ya, dan ada kita buka 2 hari Pak. 2 hari itu kita melayani untuk sekitar 180 jiwa begitu ya. Pasien betul begitu. Ya, puji Tuhan semuanya berjalan baik. Oke, Ibu, terima kasih. Ibu Sama-sama, telah Pak. memberikan penjelasan yang luar biasa. Kawan-kawan, sahabat Usia Mas, Ibu Ani telah memberikan penjelasan yang luar biasa tentang penggunaan rumah singgah pasien. Kita akan bertemu pada sesi-sesi yang lain. Bye-bye.